dari Injil itu dari cetakan 1941, Imamat 1178 itu babi haram. Karena gini, awal kenapa Yesus itu dianggap mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Oh Itu ya, gue pernah betul. dapat tuh stigma atau stereotip tentang Yesus itu disalib gara-gara dia penuh cinta sama umatnya, bela-belain, Hmm, akhirnya untuk hmm, menebus dosa umatnya gitu ya. ya. Nah itu ada di Jadi Bible, di Injil ada. ada. Jadi gini, konsepnya itu dari Yohanes 3 ayat 16. Wah mantap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini, percaya terhadap anak Allah, itu yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini karena memakan buah larangan, Mm-mm. terusir dari surga, dan dia membawa dosa turunan. Oke, Ini terus? konsepnya awal. Oke. Nah, terus, Mm-mm. terus kita bisa bantah di Ulangan 24 sampai 16. Kalau Apa tuh? memang Tuhan itu diutus untuk penebusan dosa Ha-ha. karena dosa turunan, di Ulangan ini sangat bertentangan sama Yohanes 3:16. Lah kok bisa? Di Ulangan, iya, Oke, terus? bunyinya gini. Ulangan 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Di Mazmur 62:13. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, di sini, Oke. di Ulangan 24:16 tadi, Oke. yang dimaksud anaknya, itu Mm-mm. adalah Yesus. Nah, kalau umpamanya kedatangan Yesus itu untuk menebus dosa, itu kan sangat bertentangan. Karena di Ulangan Oh, iya, 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 iya. 24:16, kalau anaknya salah, sorry, ayahnya nggak boleh dihukum karena dosa anaknya. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, konsep ini kan saling bertentangan seperti itu. Dari apa namanya, dari pemuka agama itu pernah saya tanyakan itu, dan dia membantah di ayat di Bible di Kolase 1:13 sampai 14 Nah, itu apa? Perjanjian Baru. Jadi, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Mm-mm. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Mm-mm. anaknya yang kasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini bantahannya tadi di apa namanya, Ulangan, Mazmur, Matius, itu tadi bantahannya di Kolase. Oke. Sedangkan, Kolase ini kan masuk perjanjian baru. Kan kita Hmm. tanya, Kolase itu bagian dari Injil atau bukan? Wih, Karena kolase itu adalah kayak hadisnya, Paulus bukan yang hadisnya, bukan. bukan, bukan. Jadi Paulus itu menulis surat untuk jemaatnya di kota Kolase. Lah, terus kok bisa jadi perjanjian baru? Ya memang ditulis di situ, pikiran Paulus waktu pada saat itu. Nah, oke, kita bukan Oke. lagi dalilnya ya. Oke, Hmm. oke, oke. Coba kita kupas lagi ayatnya nih. Dan di ayat yang lain itu ada lagi bertentangan di Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Apa tuh? Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena bertentangan, maka kita wajib pilih kesaksian Allah kan? Sekarang kita tanya, Ulangan Iya, iya, 24:16 iya. yang kita tadi bacakan, itu firman Allah kepada Musa. Oke. Mazmur 62:13 itu firman Allah kepada Daud. Matius 16:27 itu wahyu Allah tentang Yesus gitu. Nah, di sini kalau umpamanya ada perbedaan di Kisah Para Rasul 5:29 ini sudah terjawab. Kalau umpamanya ada pertentangan di sini, kita harus taat kepada Allah gitu. Nice. Itu padahal di mana, Dan di Roma 10, di surat apa tadi? Di Injil tuh? di Kisah Para Rasul Kisah 5:29. Kisah Para Rasul 529, bahwa di situ kita harusnya Iya, kalau ada apa-apa kita kembalikan lagi ke lebih Allah gitu ya. betul, betul, betul. Ada lagi di Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Mm-mm. bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah,
ini bantahan tadi itu Hah? sama seperti Kolase tadi Nah, itu bahwa gimana tuh? ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jamaatnya di kota Roma seperti itu. Bisa bantah juga di Hmm. Filipi. Filipi itu pun sama. Filipi itu bunyi ayatnya kurang lebih sama. Filipi 2:5-7. Mm-mm. Nah, itu surat Paulus untuk jemaatnya di kota Filipi gitu. Nah, Oke. sedangkan Hah? di 1 Yohanes 5:9 kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi, kalau umpamanya Paulus itu tadi disandingkan dengan Mazmur apa dengan ulangan Mazmur dan Matius karena itu firman Allah langsung dan wahyu Allah, ya kita wajib mendahulukan firman Allah dong daripada surat Paulus kepada Iya jemaat dong. yang ada di Kan Roma, masa kita betul, atau di mendahulukan Kolase, surat dari manusia betul, ketimbang perintah Allah gitu kan? betul, atau di Oke, Filipi seperti itu. iya iya iya. Nah, oke, ini makin menarik nih. Lo tahu Hmm, kan tentang kita bilang di Islam itu babi itu haram, betul? hmm, Nah, tapi kan di betul. orang Kristen, Katolik yang gua tahu ya, mereka Hmm, nyantai-nyantai aja hmm, makan babi. Oke? hmm, Nah, itu hmm. gimana? Apakah memang di Injil juga nggak ada tentang penjelasan bahwa babi itu haram atau seperti apa? Jadi kalau dari Injil itu dari cetakan 1941, Imamat 1178 itu babi haram. Nah, oh Terus ada di Injil babi iya, haram? ada haram. Terus tahun 1968 Imamat 11:7 itu juga sama, babi haram. Jadi yang 1968 ini Imamat 11:7 demikian juga babi meskipun berkuku belah yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah dia haram bagimu. Itu Imamat 11:7 tapi cetakannya yang 1968. Ah, yang cetakan 1979 pun sama, Imamat 11:7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak membiak haram itu bagimu. Jadi tahun 1968 itu babi aja. Nah, di tahun cetakan 1979 ditambahin babi hutan seperti itu. Lah kok tiba-tiba ada hutannya? Nah, nggak tahu. Pembenaran bahwa Contoh, oh nih babi yang haram tuh maksudnya babi hutan dirubah gitu pakai tangan ya, manusia istilah kitabnya. betul. Hah? Iya kan, cetakan sama ini aja kan berbeda, gitu kan? Berubah-berubah ya? Al-Quran dari awal turun sampai sekarang gitu terus Nggak aman? bisa. Nggak bisa. Al-Quran itu ada kunci-kunciannya. Kalau di sini kan, makanya kan kita itu nggak bisa menafsirkan Al-Quran menurut dengan pemahamannya masing-masing orang. Tafsirannya Quran Betul. gimana? Harusnya menurut pemahaman siapa bro? Menurut lo? Jadi gini, yang menjadi saksi semua tingkah laku, akhlaknya, terus apa namanya, kebaikan-kebaikan dan amal solehnya Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu langsung dari Allah, itu kan para sahabat. Betul, Nah, sahabat langsung menjadi saksi di situ betul, ya kan dan lain sebagainya ya. betul, Menyaksikan betul, bahwa wahyu turun itu kepada Rasulullah SAW itu para sahabat gitu kan? betul, Oke, betul. Nah, sehingga kita juga harus menyamakan pemahaman kita itu seperti cara memahami atau cara beragama kita seperti para sahabat, karena mereka yang menyaksikan langsung dan mereka betul, generasi terbaik, betul. seperti itu. Terus? Nah, kalau diambil ke Kristen, kalau di back lagi ke kita yang pembicaraan di atasnya, jadi gini, eh, yang buat agama Kristen itu kan Barnabas dan Saulus atau Paulus, Oke, ya kan? oke. Di Antioquia setahun lamanya, dan pertama kali mereka disebut Kristen. Nah, itu Barnabas itu nggak masuk ke 12 muridnya Yesus. Otomatis kan dia ibaratnya tabiinnya lagi di bawahnya gitu Oh kan. jauh, Akhirnya apa? jauh. Tahun 1517 Mm-mm. itu Martin Luther itu melayangkan surat 90 lebih kepada Paus karena awalnya itu agama itu kan Katolik. Pertama Kesatria Katolik Templar, dulu, ya, Knight of Templar itu Katolik, Katolik, agama Katolik. sebelum Kristen Katolik duluan. Katolik dulu, awal agama Kristen itu Katolik dulu. Oke, oke lalu? Nah, lalu setelah itu tahun 1517, setiap di bawah Paus itu kan ada kardinal-kardinal. Oke, Martin Luther ini, beliau itu melayangkan surat oke, ke Paus oke. bahwa 90 lebih itu ada di Wikipedia. Jadi mereka itu melayangkan surat bahwa liturgi agama Katolik ini sudah melenceng jauh. Contoh, kalau dulu penebusan dosa pada waktu itu pada masanya 1517 atau 1512 tuh
mereka menebusin dosa, umpamanya gini, Romo atau pastor, saya pernah melakukan dosa ini A sampai Z seperti itu. Oke, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kata Romonya, aku ampuni engkau atas nama Bapa. Terus kita disuruh baca novena, terus disuruh baca rosario, disuruh baca Bapa Kami dan lain sebagainya seperti Oke, itu. oke. Nah, pada waktu itu banyak yang dimintai penebusan dosa itu dengan emas, dengan uang. Oke. Makanya Martin Luther itu banyak menggugat ke Paus, sehingga dia mendirikan ajaran sendiri namanya Protestan. Seperti itu. Oh,